Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Baraka, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Baraka, dan Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada saya untuk terlibat dalam presentasi aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, tugas aksi nyata dari modul 4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nrekang. Jadi modul 1.4 penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Jadi hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi ini dituangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara lampiran 1 pada dasar-dasar pendidikan keluarga. Dalam eksplorasi konsep ada 6 yang dibahas di sini. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Yang pertama itu perubahan paradigma. Jadi ada di sini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah, di sini diberitakan sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Jadi untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Jadi perubahan paradigma teori kontrol itu atau ilusi kontrol itu, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi di sini kayaknya bayang-bayang yang belum nyata. Nah, berikut apakah makna disiplin? Jadi berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin yang berikut dari eksplorasi konsep, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu mencakup yang pertama untuk contoh dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi di sini pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal dari luar. Berikutnya motivasi eksternal kedua itu
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini juga termasuk motivasi dari luar. Sedangkan motivasi internal yang bertujuan untuk disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini disiplin motivasi internal yang bertujuan untuk disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini pemikiran dari KHD, konsepsi keteladanan sikap merdeka pada tahun 2013. Nah, dalam menciptakan budaya positif, di sini ada lingkaran. Dalam menciptakan budaya positif dimulai dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu maka timbullah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah dibuat, akhirnya akan berdampak pada lingkungan positif yang pada akhirnya sudah tercipta budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini pertanyaan pertama, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di samping memang peraturan sudah dibuat bahwa jika kita mengendarai sepeda motor, kita harus menggunakan helm, juga sebagai keselamatan kita, diri kita sendiri. Jadi kita wajib menggunakan helm. Jadi peraturan itu tidak dibuat sembarangan. Pasti ada dampak positif dari itu. Nah, yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker? Ini berdampak pada kesehatan kita sendiri, kesehatan orang lain juga. Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini ada kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang pertama, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ada kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita Persatuan 1, tapi saya menggunakan kesepakatan kelas yang saya sudah buat. Di sini ada kesepakatan mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang berikut, rasa aman adalah hak setiap orang. 3, tertib saat belajar mengajar. 4, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. 5, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. 6, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Yang berikutnya, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukatif yang menarik. Jadi itu contoh dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini ada beberapa peraturan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi peraturan ini dibuat sebelum membuat keyakinan kelas di kelas kita. Jadi peraturan ini masih ada kata-kata yang kurang positif. Makanya nanti peraturan-peraturan ini akan dirubah ke kata-kata yang positif. Jadi misalnya yang peraturan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan.
Yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketiga gunakan masker. Yang keempat jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi yang keyakinan kelas yang terbentuk dari peraturan-peraturan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tadi tanggung jawab, itu masuk dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Yang kedua menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, atau berkomitmen saja ditulis itu tidak apa-apa. Yang berikutnya keselamatan dan menghormati orang lain. Yang ketiga kesehatan, yang berikut kesehatan. Yang berikutnya menghormati orang lain atau kesabaran. Yang berikutnya kesehatan, keselamatan, dan yang terakhir keselamatan dan keamanan. Yang berikut dari eksplorasi konsep tadi ada keyakinan kelas, tindakan, hukuman. Di sini tindakan guru. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Baru yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang berikutnya murid diminta untuk push up. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Baru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi hukuman atau sanksi atau konsekuensinya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama tadi itu termasuk hukuman yang mencatat 100 kali. Berikut lari mengelilingi lapangan dan push up itu termasuk hukuman. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas itu sanksi atau konsekuensi. Sama halnya membersihkan tumpahan air di meja. Itu sanksi, termasuk sanksi dan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Baru lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk sanksi. Eksplorasi konsep berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Baru yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi motivasinya guru berbuat kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau bapak ibu kecewa, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Yang berikutnya guru berbuat ini sebagai teman. Posisi kontrolnya sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Baru kalau pemantau, sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Baru kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu kalau misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Itu kata-kata dari posisi kontrol kita sebagai guru dalam penghukum. Hasilnya siswa memberontak, menyalahkan orang lain, atau biasa saja berbohong karena saking takutnya jadi berbohong nih. Yang berikutnya kaitan dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi makanya di sini banyak misalnya kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, banyak netizen, istilahnya sekarang banyak netizen tak banyak sisa mungkin yang tidak suka atau segan gitu. Baru murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi karena seringnya dimarah-marahi, jadi sudah kayak kebal, jadi akan dimarahi juga, jadi dia biarkan saja. Jadi dampaknya akan mengulangi kesalahan terus-menerus.
Yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa sama kamu, apa yang kamu lakukan itu contohnya. Jadi guru berkata, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu peraturan kita, atau ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres menghadapi kamu tiap hari. Dan sebenarnya ini sebelum pendidikan guru penggerak, jujur saya masih melakukan hal-hal di 5 posisi kontrol ini, tapi ternyata setelah belajar pendidikan dari PGP Angkatan 11 ini, ternyata ini yang termasuk penghukum, ini yang termasuk membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, di mana kita memposisikan diri kita, tapi yang lebih baiknya, saya persingkat saja, baiknya itu sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baru yang berikutnya apa yang harus kita yakini, karena mungkin dalam setiap kelas kita para Bapak Ibu guru itu mungkin sudah melaksanakan keyakinan kelas masing-masing. Mungkin kalau bukan wali kelas dengan siswanya, mungkin juga dari guru mapel dan siswanya. Jadi membuat keyakinan kelas di kelas untuk berjalannya proses PBM yang diinginkan. Jadi bagusnya, mungkin bagusnya itu kita sebagai manajer. Nah, yang pertama di sini satu penghukum. Penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Pertanyaannya, siapakah yang biasa melakukan ini, Bapak Ibu? Adakah? Saya. Ada. Ya. Nah, ini biasanya kalau anak-anak terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini kalimat-kalimat hukum. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Akibatnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil dan melipat dede motornya, plat motor, ya. Itu akibat dari kita sering menghukum siswa kita. Yang berikut, membuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Dan kita lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Sedang sekali kecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Akibatnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara-cara negatif. Jadi dalam posisi merasa bersalah ini, murid akan tertekan seperti ini dan tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Semoga tidak terjadi demikian pada murid-murid kita. Nah, ini sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Nada suara kita ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah,
ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Yang posisi kontrol keempat, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat, nanti akan mengejarkan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Akibatnya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya akan menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi dalam posisi manajer ini, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru seharusnya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, atau berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Jadi fokus adalah pada murid saja, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Yang berikut, eksplorasi konsep budaya positif. Yang berikutnya itu restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Gosen 2004. Jadi ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baru kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Itu mencakup kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita, kalau melanggar, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Baru kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu termasuk menanyakan keyakinan pada siswa. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama cinta kasih sayang, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Itu belonging. Baru berikutnya power, penguasaan. Baru freedom, kebebasan. Yang terakhir fun, kesehatan. Sehingga dalam keempat ini kita bisa survival atau bertahan hidup. Jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Di sini Sabrina hari itu, intinya Sabrina itu hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sehingga
ke sekolah itu tidak menggunakan sepatu hitam, malah menggunakan sepatu berwarna coklat. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu tersebut sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena peraturan yang berlaku mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi Sabrina meminta maaf dan memohon kembali, tapi tidak dimaafkan oleh Pak Lukman karena sesuai peraturan. Jadi Sabrina tidak memakai alas sepatu sampai pulang. Nah, pertanyaan pertama di sini yang keluar pada kasus tersebut, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jadi ada tadi posisi kontrol Pak Lukman adalah penghukum. Yang pertama dia langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah. Jadi langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah tanpa mendengarkan alasan Sabrina dulu. Baru indikatornya Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Baru Pak Lukman menghardik dan membentak dengan suara yang tinggi. Dan yang terakhir memberikan hukuman tanpa mau memahami alasan dan perasaan Sabrina. Pada yang pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan yang akan ditanyakan Pak Lukman jika mengambil posisi manajer itu sesuai dengan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yakni merubah identitas gagal menjadi identitas sukses dan membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah yang terpenting. Mengapa memakai sepatu tidak berwarna hitam, nak? Atau tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah lupa, termasuk kamu hari ini lupa menggunakan sepatu berwarna hitam. Mungkin dikasih kesempatan pertama dulu, nanti berikutnya kalau melanggar sudah dihukum sesuai dengan peraturan. Jadi diberi kesempatan pertama dulu. Kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu dengan memahami kebutuhan dasar. Kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa memakai sepatu berwarna coklat, atau bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini agar tidak terulang lagi, dan menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar. Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Baru yang terakhir, jika kamu memperbaikinya, kira-kira gambaran dirimu akan seperti apa nantinya? Yang ketiga, pertanyaan ketiga, kira-kira kalau misalnya kita sebagai kepala sekolah nih, di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang akan dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang pertama, nilai kedisiplinan. Yang kedua, nilai keindahan dan kerapian. Yang ketiga, nilai kebersamaan. Dan yang terakhir, nilai tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan yang kita ambil pada presentasi hari ini tentang budaya positif itu, budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian misi dan visi sekolah kita. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus kolaborasi bersama. Butuh kolaborasi dan semua warga sekolah, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, tendik, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan dibutuhkan dukungan orang tua dan komite sekolah. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk presentasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi sendiri dan Bapak Ibu guru, dan kita bisa menerapkan nantinya di sekolah kita agar sekolah kita lebih bisa maju lagi. Demikian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selesai silakan ditempel di atas.
Ya. Ayo guys. Bisa dua-duanya bisa. Silakan. Iya, tulis nama. Ibu bisa. Ini kita lembar. Yang lainnya bagaimana? Cepat. 3, 2. Selesai. Cepat kumpulkan. Cepat. Cepat ya, cepat. Kasih di sebelahnya. Bisa. Oke, lanjut. Yang mana yang lain? Bajunya di luar, baju di luar. Ah, itu. Tulis yang lain. Baju tidak boleh di luar, yang untuk laki-laki. Oke, sekarang perhatikan. Di papan tulis ini sudah ada kesepakatan kelas dari kalian. Ibu akan bacakan. Yang pertama dari Nur Afni, selalu bersikap sopan saat ada guru di dalam kelas. Setuju? Setuju. Tidak boleh tertawa di dalam kelas. Bahaya ini. Ini harus. Berikut ada mendengarkan saat guru menjelaskan. Bagus sekali. Memakai seragam sesuai hari. Ada yang sudah melanggar. Karena nanti baru dipesan toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni dari kelas 7. Pada saat saya setelah membuat keyakinan kelas bersama ibu guru dan teman-teman, saya sangat merasa senang karena dapat mencurahkan pendapat saya dalam membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan saya merasa hal ini adalah hal yang menarik dan adil karena teman-teman saya dapat berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas yang akan disepakati bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.